Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sekarang kita lanjut lagi pengajian fikih kitab Nihayatul Zen bab salat. Sambungan episode sebelumnya, hari ini pembahasan masalah siwak. Baik, kita langsung kita baca kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin. Fasiwakun bikulli khashinin maka siwak, bermula siwak itu dengan tiap-tiap yang kasar. Jadi siwak itu bersiwak itu dengan apa saja yang kasar. Nah, yang penting dia kasar. Gunanya kalau kasar dia bisa, hikmahnya bisa mencabut kotoran-kotoran yang ada di gigi. Fayaghsilu bi khirqah, maka kalau siwak dengan tiap-tiap yang kasar, hasillah siwak dengan secari kain. Nah, jadi kalau kita ambil kain, kita bulat-bulatkan, itu sudah kasar, itu bisa kita bersiwak dengan secari kain itu. Maka di sini dapat kita pahami bahwa berarti bersiwak dengan sikat gigi itu juga bisa, karena sikat gigi itu juga suatu yang kasar. Berarti kalau bersikat gigi dengan kita niat bersiwak itu sudah ada pahala sunnahnya. Wa arkanuhu khamsatun, dan bermula rukun siwak itu 5. Mustaqun wa huwa syakhsun, dan bermula dia mustaqun itu syakhsun, seseorang. Jadi rukun siwak ada 5. Yang pertama orang yang bersiwak, wa mustaqun bih wa huwa kullu khasnin, dan mustaqun bih, dan bermula dianya mustaqun bih itu tiap-tiap yang kasar. Jadi rukun siwak yang kedua adalah mustaqun bih, yaitu tiap-tiap yang kasar. Wa mustaqun minhu, dan yang ketiga mustaqun minhu kataghayyur. Nah, misalan seperti yang berubah. Sebagai contoh, jadi seperti yang berubah itu seperti odol misalnya. Nah, itu rukun siwak yang ketiga, mustaqun minhu, yang disiwakkan daripadanya, odol atau apa, alat apa saja yang bisa digunakan untuk bersiwak. Wa mustaqun fih wa huwa famun, dan mustaqun fih, rukun siwak yang ke 4, mustaqun fih, yaitu famun, mulut. Wa dan bermula dianya mustaqun fi itu mulut. Jadi rukun siwak yang keempat yaitu mustaqun fi, mulut. Wa niyatun lis-sunniyah, dan yang rukun siwak yang kelima niat bagi sunat siwak. Jadi rukun siwak yang kelima adalah berniat dalam hati untuk sunat siwak. Kaan seperti bahwa yanwi bihi sunni ya tahu lis salati misalan,
seperti bahwa berniat oleh orang yang bersiwak dengannya siwak akan sunat siwak untuk salat. Sahaja saya bersiwak, sahaja saya bersiwak untuk salat, seperti itu sudah mendapat pahala sunat siwak. Wa mahalluhu fil wudu ba'da ghaslil kaffaini wa qabla al madmadah, dan bermula tempat siwak dalam wudu itu setelah membasuh dua telapak tangan dan sebelum berkumur-kumur. Jadi siwak dalam pada wudu itu setelah membasuh dua telapak tangan dan sebelum berkumur-kumur. Jadi bukan sebelum melakukan basuh dua telapak tangan. Jadi basuh dua telapak tangan dulu, kemudian baru bersiwak, kemudian baru berkumur-kumur. Wala yahtaju khaina idin li niyatin, dan tidak berhajat siwak ketika itu bagi niat. Jadi kalau siwak pada wudu itu tidak berhajat kepada niat, tapi kalau siwak pada selain wudu itu perlu kepada niat agar mendapat pahala sunat siwak. Kenapa pada wudu tidak perlu niat? Lianna niatal wudu tasmilu, karena niat wudu itu meliputi oleh niat wudu akan siwak. Jadi niat wudu itu sudah terkandungi, sudah meliputi sunat niat siwak, sudah terderet dalam niat wudu. Wasiwak mustahabun fi kulli khalin wa fi kulli waqtin, dan bermula siwak itu disunatkan pada tiap-tiap kondisi dan pada tiap-tiap waktu. Jadi siwak itu hukumnya disunatkan pada tiap-tiap hal, kondisi, dan pada tiap-tiap waktu. Dalam semua kondisi, pada setiap waktu apapun, itu sunat bersiwak. Illa ba'da zawali lis-saimi walau naflan, kecuali setelah tergelincir matahari bagi orang yang berpuasa walaupun adalah puasa itu puasa sunat. Jadi kecuali yang tidak disunatkan siwak bagi orang berpuasa pada waktu setelah tergelincir matahari, itu tidak disunatkan lagi bersiwak. Kenapa? Karena di saat itu takut terjadi batal puasa, takut terjadi tertelan air. Wa yata'akkadu fi ahwalin, dan dikuatkan menjadi sunat muakkad oleh siwak pada beberapa kondisi, ada beberapa hal. Minha, sebahagian daripadanya ahwal itu al-wudu. Di saat kita berwudu itu hukum bersiwak sunat muakkad, sangat disunatkan. Wa 'inda iradatis shalah, dan ketika hendak mengerjakan salat itu hukum siwak sunat muakkad. Wa 'indal ihtidar, dan ketika hadir dalam majelis ilmu, itu hukum bersiwak sangat sunat muakkad. Jadi ketika kita ingin pergi menuju ke majelis ilmu, itu kita bersiwak dulu, bersiwak langsung kita pergi, itu hukumnya sunat muakkad. Wa fi sahri, dan pada waktu sahur, begitu bangun sahur itu hukum bersiwak di saat itu sunat muakkad. Walis saim qabla zawali, dan bagi orang yang berpuasa sebelum tergelincir matahari. Jadi khusus bagi orang berpuasa sebelum tergelincir matahari itu sunat muakkad kita bersiwak. Setelah tergelincir matahari sudah menjadi hukumnya makruh.
Itu menurut Imam Nawawi. Tapi kalau menurut pendapat yang kebanyakan ulama, tidak juga makruh, sunnah juga bersiwak bagi orang berpuasa setelah tergelincir matahari. Jadi alasan Imam Nawawi tidak boleh bersiwak setelah tergelincir matahari karena agar tidak hilang bau mulut, mulutnya. Karena bau mulut orang berpuasa itu di surga bagaikan bau kasturi. Wa 'inda qiraatil Qur'an, dan ketika membaca Al-Qur'an atau hadis atau ilmu syar'i. Jadi ketika kita ingin baca Al-Quran, itu kita disunatkan muakkad bersiwak dulu, baru baca Al-Quran. Atau mau baca hadis, begitu juga. Atau ilmu syariat, seperti yang saya sedang baca ini ilmu syariat, ilmu fikih. Itu sunat kita bersiwak dulu. Wali zikrillah ta'ala, dan untuk berzikir zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah ta'ala. Jadi kalau kita ingin hadir dalam majelis zikir, itu kita bersiwak dulu. Wa 'inda taghayyuril fami, dan ketika berubah mulut. Ketika mulut kita sudah berubah, arti berubah sudah bau, sudah masam-masam, itu kita disunatkan bersiwak dulu. Wa 'inda dukhulil manzil, dan ketika masuk rumah. Apabila kita pulang dari suatu pekerjaan, dari suatu urusan, dari pekerjaan dan tempat kerja sampai ke rumah, itu bersiwak dulu baru masuk rumah. Itu hukumnya sunat muakkad. Wa 'inda iradatun naum, dan ketika hendak tidur. Ketika mau tidur, itu sunat muakkad kita bersiwak. Itulah tempat ahwal, kondisi-kondisi, waktu-waktu yang disunatkan muakkad bersiwak. Wa maratibuhu khamsun, dan bermula martabat siwak itu 5. Martabat siwak itu ada 5. Martabat apa? Martabat fi afdaliyah, yaitu martabat pada keafdalannya. Yang mana apa saja yang lebih afdal. Yang pertama al-arak, kayu sugi, itu yang paling afdal untuk kita gunakan bersiwak. Summa jaridun nahli, kemudian pelepah kurma, itu urutan kedua keafdalan yang untuk bersiwak. Summa zaitun, kemudian kayu zaitun, itu urutan ketiga. Summa zurihtib min a'wad, kemudian yang mempunyai bau wangi daripada segala kayu gaharu yang harum baunya. Kayu ud, kayu gaharu, yang harum baunya. Itu urutan keempat. Sunat bersiwak. Summa baqil a'wad, kemudian segala kayu ud, kayu gaharu yang harum baunya. Walaupun ada juga kayu gaharu kadang nanti yang tidak bau, yang tidak wangi harumnya, tapi itu juga termasuk dalam afdal, dalam kategori yang lebih afdal untuk digunakan bersiwak. Itulah alat-alat bersiwak yang afdal kita gunakan untuk bersiwak. Wa kullu wahidin minha fihi khamsu maratib, dan bermula tiap-tiap yang satu daripadanya martabat-martabat keafdalan tadi, itu padanya tiap-tiap yang satu itu ada 5 martabat. Jadi masing-masing martabat keafdalan tadi itu ada 5 martabat lagi. Martabat apa? Martabat pada keafdalan juga. Wahia, dan bermula dianya martabat keafdalian itu al-yabis mandi bil ma'i, yang kering yang dibasahi dengan air. Jadi 5 yang tadi itu
masing-masing 5 tadi itu dia ada 5 keafdalan juga. Yang pertama dia yang kering dibasahi dengan air, itu lebih afdal. Summa al-mandi bil ma'il warid, kemudian yang dibasahi dengan air mawar, itu urutan kedua keafdalannya. Kemudian summa al-mandi birik, kemudian yang dibasahi dengan air liur, itu urutan ketiga. Summa ar-ratbu khilqatan, kemudian yang basah pada dasarnya, kayu yang tadi itu basah pada bawaannya. Itu urutan keempat keafdalannya. Summa al-yabis ghairul mandi, kemudian yang kering yang tidak dibasahkan. Tidak dibasahkan, kering begitu saja digunakan untuk bersuak. Itu urutan kelima keafdalannya. Wa kullu wahidin minnal khamsil awal bimaratibil khamsi muqaddam ala ma ba'dahu, dan bermula tiap-tiap yang satu daripada 5 martabat yang pertama, yaitu alat-alat yang lebih afdal digunakan untuk bersuak, dengan martabatnya 5 yang pertama, dengan martabatnya 5 yang pertama, yang 5 itu didahulukan atas barang setelahnya. Jadi 5 martabat alat bersuak yang tadi itu, dan masing-masingnya punya 5 martabat keafdalan juga, itu didahulukan atas barang setelahnya. Artinya yang nomor 1 itu yang lebih afdal, yang nomor 2 kedua afdal, dan seterusnya sampai nomor 5. Wa i'tamada ba'duhum annal yabis ghairal mandi muqaddam ala ratab li'annahu aqwa fi izalati taghayyur, dan telah berpegang, menguatkan oleh sebahagian mereka ulama akan sesungguhnya yang kering yang tidak dibasahi itu didahului atas yang basah. Kenapa? Karena ia itu lebih kuat pada menghilangkan berubah mulut. Jadi menurut sebahagian ulama, mereka mentarjihkan, mengunggulkan bahwa kayu siwak yang kering yang tidak dibasahi itu lebih afdal daripada yang basah. Alasannya karena yang tidak basah itu ia lebih kuat dalam menghilangkan berubah mulut. Wala tajri fi khirqatil maratib khamsi saniyah. Wala tajri fi khirqati al maratibul khamsul saniyah, dan tidak berlaku pada secari kain oleh martabat-martabat yang 5 yang kedua. Tadi martabat yang kedua tadi kan ada yang tadi saya bacakan, alat bersuak itu ada 5 martabat keafdalannya, dan masing-masingnya itu ada 5 martabat keafdalan lagi. Untuk secari kain itu tidak berlaku 5 martabat keafdalan yang kedua itu. Lianna ratubah khalqiyah la tatasawwur fiha, karena basahan yang bersifat bawaan, ciptaan, itu tidak tertasawur, tergambar padanya secari kain. Begitu. Wa yusanu an yakuna siwak fi ardil asnan dahiran wa batinan wa filisan tulan, dan disunatkan akan bahwa adalah siwak itu pada lebar gigi, dahir wa batin, dan pada lisan itu nisbah panjang. Jadi sunat bersiwak itu mendapat pahala apabila kita lakukan, dan tidak mendapat dosa apabila kita tidak melakukan, itu pada lebar gigi. Pada lebar gigi
zahir dan batin. Dan pada lisan nisbah panjang. Jadi panjang dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Wa an yamsikuhu bil yadil yumna, dan disunatkan cid bahwa memegang oleh orang yang bersiwak akan siwak dengan tangan kanan. Jadi begini, memegang siwak dengan tangan kanan, ya ja'alu khansarahu tahtahu, yang menjadikan oleh orang yang bersiwak akan jari kelingkingnya di bawah siwak. Ini jari kelingking di bawah siwak. Kemudian wal bangsar wal wusta was sababah fawqahu, dan jari manis dan jari tengah dan jari telunjuk itu di atas siwak. Jari manis, jari tengah dan jari telunjuk itu di atas siwak. Wal ibham asfala ra'si, dan jari induk jari, ibu jari itu di bawah kepala siwak. Begini. Jadi cara pegang siwak begini. Wala yaqbid alaihi biyadihi, dan tidak menggenggam oleh orang yang bersiwak atas siwak dengan tangannya orang yang bersiwak. Jadi tidak boleh kita genggam siwak begini. Lianna, kenapa tidak boleh? Karena lianna zalika yuwarisul basur, karena yang demikian itu mewarisi penyakit ambien. Jadi pegang siwak, menggenggam siwak seperti ini lalu kita bersiwak, ini tidak boleh. Dalam ilmu tabib itu mewarisi penyakit ambien. Wa an yabdi'a biyamini famihi, dan sunat juga memulai siwak dengan kanan, dengan sebelah kanan mulutnya orang yang bersiwak. Jadi di sunat hukumnya mulai kita bersiwak dengan sebelah kanan mulut orang yang bersiwak, dengan sebelah kanan mulut. Wa kaifiyatu zalika, dan bermula kaifiyah demikian. Kaifiyahnya, caranya dari keterangan yang telah dibahas tadi, cara bersiwak yang lebih rinci adalah itu bahwa yabdi'a bil janibil aiman min fami, bahwa memulai oleh orang yang bersiwak dengan sebelah kanan daripada mulutnya orang yang bersiwak. Kita mulai dulu dengan sebelah kanan mulut. Fayasta'ibu bi istimali siwak fil asnan uliya wa sufla, maka menguasai oleh orang bersiwak atau mengambil oleh orang bersiwak akan siwak dengan mempergunakan siwak pada gigi-gigi atas dan bawah, zahir dan batin hingga ke tengah. Jadi kita colok siwak ke sebelah kanan, kita gosok-gosok gigi atas, gigi bawah, dan zahir dan batin. Zahirnya gigi luar, batin gigi dalam. Sampai ke tengah. Ini gigi tengah. Kemudian summa aisar kazalik, kemudian yang sebelah kiri seperti itu juga. Yang sebelah kiri seperti itu juga, seperti yang sebelah kanan tadi itu juga, sampai ke tengah juga. Summa lisan, kemudian baru lisan. Itu lisan nisbah panjang tadi, bukan lebar tapi nisbah panjang begini. Summa saqfal khalqi, kemudian atap kerongkongan. Atap di kerongkongan itu juga disiwakkan. Wa yusannu an yabli'a riqahu waqta wad'is siwak fil fami waq'a, dan disunatkan akan bahwa menelan oleh orang bersiwak akan air liurnya orang bersiwak pada waktu meletakkan siwak dalam mulut. Jadi ketika waktu meletakkan siwak dalam mulut itu disunatkan menelankan air liur, lalu baru bersiwak.
wa qabla an yakhriquhu kasiran, dan sebelum bahwa menggerakkan oleh orang bersiwak akan siwak hal keadaan banyak. Jadi itu kita telan air liur itu sebelum kita menggerak-gerakkan siwak untuk bersiwak. Lima qila, karena barang yang dikatakan inna dzalika amanun minal jazam, karena sesungguhnya yang demikian itu aman daripada penyakit kusta, wal baras, dan penyakit belang, wa min kulli da'in siwal mauti, dan dari tiap-tiap penyakit selain mati. Jadi guna hikmah menelan air liur itu adalah kita aman dari penyakit kusta, aman daripada penyakit belang, dan bahkan aman dari segala penyakit selain penyakit mati. Wala yabli'u riqahu ba'dahu, dan tidak menelan oleh orang yang bersiwak akan air liurnya orang yang bersiwak setelah bersiwak. Setelah bersiwak, jangan, itu tidak boleh kita menelan air, tapi kita ludahkan, lalu kita bersihin dengan air kalau ada kita bersihin. Kenapa tidak boleh? Lima qila, karena barang yang dikatakan innahu yuwarisul waswas, karena menelan air liur tersebut itu dapat mewarisi penyakit waswas. Jadi tidak boleh telan air liur setelah bersiwak itu karena bisa ada penyakit waswas pada diri kita. Wa yukrahu an yazida tulahu ala shibrin mu'tadil, dan dimakruhkan akan bahwa menambahkan, melebihkan oleh orang bersiwak akan panjang siwak atas sejengkal orang yang adil, yang sedang. Jadi makruh hukumnya kita memanjangkan siwak lebih dari sejengkal orang yang sedang, bukan orang yang terlalu panjang jengkalnya dan bukan juga orang yang terlalu pendek jengkalnya. Tidak boleh lebih dari 12 jengkal. Kenapa? Lima qila, karena barang yang dikatakan inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu mengendarai atas yang lebih. Karena ada ungkapan bahwa syaitan itu dia suka bermain-main pada yang lebih, maka siwak itu tidak boleh lebih daripada sejengkal, karena ukuran siwak yang standar itu yang lebih tinggi itu adalah 1 jengkal. Jadi inilah materi fikih tentang siwak hari ini. Demikianlah, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.